Selamat malam, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang the impact of corporate governance on environmental reporting, evidence from the Indonesian manufacturing industry. Dalam bahasa Indonesianya adalah dampak tata kelola perusahaan pada pelaporan lingkungan, bukti dari industri manufaktur Indonesia. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Sarafanilda Kambo, dengan NIM 19220064. Daftar pembahasan. 1. Pengantar, 2. Pengembangan literatur, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Metode penelitian, 6. Hasil analisis, 7. Kesimpulan, dan yang terakhir replikasi. Yang pertama, pengantar. Pertumbuhan industri yang cepat telah mengarah pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada masalah lingkungan yang berkembang di seluruh dunia. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menyadari bahwa kesejahteraan alam sangat buruk dan berulang kali mengalami degradasi. 1. Dalam keadaan ini, bisnis telah dianggap sebagai kontributor utama. Polusi yang menghadapi tekanan untuk berpartisipasi dalam bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan melindungi lingkungan alam. 2. Pemangku kepentingan perusahaan, khususnya investor yang sadar sosial, menuntut pelaporan sejauh mana perusahaan didedikasikan untuk kelestarian lingkungan dan cara mereka menangani lingkungan secara luas, dieksplorasi bahwa tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan peningkatan akuntabilitas dan pengungkapan yang kredibel kepada para pemangku kepentingannya. 3. Oleh karena itu, perlu dipahami tingkat pelaporan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam arti bagaimana organisasi diatur dan dikelola. 4. Tata kelola yang baik harus meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan pada akhirnya berkontribusi pada pengungkapan sukarela dan wajib. Selanjutnya, pengembangan literatur. Penelitian terdahulu. Sebuah tinjauan dalam literatur yang ada menunjukkan bahwa variabel komite audit jarang diperiksa dalam hubungan tata kelola perusahaan dan pelaporan lingkungan. Studi sebelumnya yang dilakukan di Indonesia menyelidiki pengaruh ukuran dewan, proporsi direktur independen, persentase direktur wanita, kepemilikan manajerial, liputan media pada pelaporan lingkungan. 1. Komite audit. Komite audit adalah komite di bawah Dewan Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi untuk memberikan saran atau masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan masalah audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan. Menemukan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas komite audit memiliki hubungan positif dengan tingkat pelaporan lingkungan. Yang kedua, ukuran dewan menunjukkan jumlah komisaris di dewan. Ada pandangan yang bertentangan tentang ukuran yang dapat diterima untuk dewan perusahaan. Studi terbaru menemukan hubungan positif yang kuat antara ukuran dewan dan pengungkapan lingkungan. Penelitian ini mengikuti temuan ini dan mengajukan hipotesis sebagai berikut. Ukuran dewan memiliki dampak positif pada tingkat pelaporan lingkungan. Ketiga, konsentrasi kepemilikan mempengaruhi bagaimana kekuasaan kontrol didistribusikan dalam tindakan manajemen. Konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kekuatan pengawasan dan pengendalian serta menghindari manajemen yang lalai. Contoh dalam organisasi, kepemilikan yang sangat terkonsentrasi, pemegang saham minoritas, memiliki pengaruh kecil dan tidak dapat mencegah pemegang saham utama untuk mengejar agenda mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki efek negatif pada tingkat pelaporan lingkungan.
Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah fitur corporate governance, tata kelola perusahaan, mempengaruhi tingkat pelaporan lingkungan dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dampak praktik corporate governance terhadap pelaporan lingkungan. Atribut tata kelola perusahaan yang diamati dalam penelitian ini adalah efektivitas komite audit, ukuran dewan, dan konsentrasi kepemilikan bersama dengan variabel kontrol, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Selanjutnya, metode penelitian, pengambilan sampel, dan pengumpulan data. Sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Sampel yang digunakan sebanyak 102 perusahaan. Jadi, jumlah perusahaan yang secara konsisten terdaftar itu selama 3 tahun adalah 110 perusahaan. 8 perusahaan dikeluarkan dari daftar karena tidak tersedianya laporan keuangannya. Untuk itu, sampel yang digunakan hanya sebanyak 102 perusahaan saja. Sedangkan dalam pengamatan dari tahun 2015 sampai 2017 ada sekitar 306 perusahaan. Data yang dikumpulkan dari laporan tahunan yang tersedia baik di situs web BI maupun situs resmi perusahaan. Jadi, penelitian ini memilih industri manufaktur dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, karena jumlah tertinggi perusahaan yang terdaftar di industri. Yang kedua, sampai batas tertentu, proses di sektor tersebut dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan teknik analisisnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini termasuk itu di dalam fitur corporate governance. Yang pertama itu ada variabel dependen, yang termasuk dalam variabel dependen adalah variabel environmental disclosure. Yang kedua, variabel independen. Yang termasuk dalam variabel independen yaitu audit komite, effectiveness, burn size, dan ownership concentration. Yang ketiga, variabel kontrol. Yang termasuk dalam variabel kontrol ini yaitu company size dan profitability. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh karakteristik corporate governance, company size, burn size, dan profitability terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik untuk menjamin hasil uji regresi yang tidak biasa. Selanjutnya, hasil uji statistik deskriptif. Tabel 3 ini menyajikan statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Sebagaimana telah disajikan dalam tabel 3, tingkat pelaporan lingkungan di perusahaan rata-rata adalah 13,3%, skor minimum adalah 1,44%, dan skor tertinggi 38%. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pelaporan lingkungan di industri manufaktur adalah minimum. Sedangkan efektivitas komite audit berkisar antara 1 sampai 14 dengan nilai rata-rata efektivitas komite audit dari perusahaan sampel sekitar 8, jumlah dewan komisaris di perusahaan sampel adalah antara 2 sampai 11 orang. Sedangkan jumlah rata-rata ukuran dewan adalah 4 orang. Konsentrasi kepemilikan berkisar antara 29,71% hingga 100%. Dengan nilai rata-rata kepemilikan adalah 76,14%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia sangat terkonsentrasi. Profitabilitas perusahaan sampel rata-rata adalah 8,44, sedangkan ukuran perusahaan yaitu rata-ratanya 3,97.
Selanjutnya, hasil regresi data panel. Analisis regresi data panel menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance) pada pelaporan lingkungan. Hasil regresi ditunjukkan pada tabel 4. Penjelasan tentang hasil dari tabel 4 tadi. Pada tabel 4, efektivitas komite audit dan ukuran dewan berhubungan positif dengan pelaporan lingkungan, signifikan pada tingkat 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin efektif komite audit dalam suatu organisasi dan semakin tinggi jumlah dewan komisaris, semakin banyak kegiatan lingkungan dijelaskan dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil temuan juga menemukan bahwa ukuran dewan lebih mungkin untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan. Yang kedua, tabel 4 juga menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pengungkapan lingkungan. Yang ketiga ini, tabel 4 juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan juga cenderung meningkatkan pelaporan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar insentif bagi perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas lingkungan dalam laporan tahunannya. Yang keempat, pada tabel 4 juga, profitabilitas tidak memiliki hubungan dengan sejauh mana pelaporan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi, hal ini tidak berdampak pada tingkat pelaporan lingkungan. Yang kelima, nilai adjust R2 pada tabel 4 adalah sebesar 0,232 yang menunjukkan bahwa daya prediksi variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu variabel dependen tadi, sekitar 23,2%, sisanya 76,8% adalah variabel lain yang tidak ditangkap dalam penelitian ini. Pada tabel 4 juga, nilai Singh, Kolmogorov, Smirnov adalah 0,052, sedikit di atas 0,5. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah normalitas. Nilai tolerance dan VIV pada tabel 4 yang masing-masing melebihi 0,1 dan kurang dari 10 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas. Kesimpulan, hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hasilnya menyiratkan bahwa semakin tinggi efektivitas komite audit dan semakin besar jumlah dewan komisaris, semakin besar kemungkinan perusahaan mengungkapkan masalah lingkungan dalam laporan tahunannya. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam memahami hasil. Pertama itu nilai adjust R2 sedang sekitar 23%. Hal ini menunjukkan beberapa variabel karakteristik pemerintahan yang perlu dimasukkan dalam model regresi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang belum diteliti ini, misalnya kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independensi. Kedua, temuan tidak dapat digeneralisasi untuk industri lain atau pengaturan negara lain. Yang terakhir, replikasi. Berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, Siti Rohman, Ika Arti Kustanti, maka kelompok kami akan melakukan replikasi. Replikasi yang akan kami lakukan yaitu meneliti industri manufaktur dengan menambahkan variabel-variabel yang belum ditambahkan oleh penelitian sebelumnya.